Sila pertama, ketuhanan yang maha. Yang kedua apa? Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya negara Republik ini sudah sepakat wajib untuk menegakkan keadilan. Betul? Betul? Nah makanya saudara, saya kaget. Ada bupati muslim korupsi 1 miliar ditangkap, jebloskan ke penjara. Ada wali kota muslim korupsi 2 miliar ditangkap KPK, jebloskan ke penjara. Ada gubernur muslim saudara dituduh korupsi padahal dia nggak makan duitnya. Cuman tuduhannya ya walaupun dia nggak makan duit tapi udah punya niat. Tetap di penjara. Bayangin saudara, sampai niat di penjara juga. Bayangin saudara. Giliran ada gubernur kafir di Jakarta diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan, lembaga resmi negara saudara. BPK mengaudit dan menyatakan bahwa Ahok saudara terlibat di dalam penyelewengan uang negara yang merugikan negara 1,8 triliun. Ini BPK sudah lapor ke KPK. FPI sudah 4 kali datang ke KPK. Kita laporkan dengan bukti lengkap, dengan bukti kwitansi, bukti laporan keuangan, bukti pernyataan BPK. Sampai kami dari FPI diundang oleh BPK. Kami datang saudara. BPK memaparkan karena ada tuduhan, oh BPK tidak fair, oh BPK ini ingin memfitnah Ahok, oh BPK ini ngebohong. Akhirnya BPK mengundang ulama, mengundang ustadz, mengundang DMD, mengundang FPI. Saudara, kita dialog, dipaparkan semua bukti. Ahok korupsi. Lalu kenapa saudara KPK nggak berani panggil? Apa dilindungi oleh presiden? Apakah dilindungi oleh Menko Polhukam? Ini negara harus adil. Orang Islam yang korupsi tangkap, jebloskan ke penjara. Orang di luar Islam pun kalau korupsi tangkap, jebloskan ke penjara. Nggak boleh ada perbedaan. Betul? Takbir. Makanya saudara, kemarin kami datangi lagi KPK. Ulama-ulama, kiai-kiai, habaib-habaib, sepuh. Saudara, ada kiai yang usianya sudah 80 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 83 tahun. Ada kiai yang usianya sudah 73 tahun. Sepuh. Datang bersama-sama ke KPK. Datang, saya antar saudara. Kami sampai di KPK jam 8 pagi saudara. Kemudian polisi memberikan kabar, Habib, anggota KPK belum ada yang datang. Lah kan digaji merakyat, kemana tuh pada? Kok korupsi waktu saudara? Kan katanya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, nggak boleh telat datang ke kantor, betul? Betul? Kita katakan kepada polisi, ya udah nggak apa-apa lah Pak. Kami tunggu sampai jam 9. Setelah jam 9 datang lagi polisi. Habib, kami sudah sampaikan ke dalam, pimpinan KPK nggak ada yang menerima. Kurang ajar saudara. Ini ulama ratusan orang dengan ribuan umat Islam datang, mereka nggak mau terima. Kita sabar, sudahlah Pak, sampaikan. Ini kan sepuh-sepuh yang datang. Ini ada ketua MUI, Kiai Haji Khalil Ridwan, saudara. Ini ada juga Kiai Haji Munawir Asli, tokoh sepuh Betawi. Ini semua tokoh-tokoh sepuh, terima walaupun cuma 5 menit. Mereka cuma mau nyampein surat, minta supaya Ahok diperiksa dengan teliti. Enggak, mereka enggak mau terima. Saudara, sampai saudara jam 10, mereka masih tetap tidak mau terima. Kemudian jam 10, setengah 11, polisi datang, apa mereka bilang? Habib, kami udah berusaha. Kemudian ada satu ustadz yang ikut masuk ke dalam, melobi, apa kata ustadz? Habib, tadi orang KPK bilang, ya sudahlah nggak usah, kami nggak mau terima. Terus polisi kasih tahu kepada KPK, ini kalau anda nggak terima, bahaya, ini di luar ribuan orang. Nanti kalau mereka lihat kiai-kiai sepuh nggak diterima, ini anak-anak muda bisa marah. Nah, kalau mereka marah kan bisa terjadi chaos. Kalau terjadi chaos, kami ini polisi yang akan kewalahan. Ini polisinya baik ini saudara. Ngomong, tolonglah, kata polisi. Apa jawab mereka saudara? Enggak peduli. Kalau terjadi chaos, itu tugas polisi dong ngamanin. Kurang ajar saudara.
Dia mau adu domba kita sama polisi. Kurang ajar. Akhirnya setengah 11 belum diterima, saudara. Ya, masa mulai panas. Yang tadinya jalan tidak ditutup, jadi ditutup. Tadinya kita larang, jangan nutup jalanan. Jangan mengganggu pengguna jalan. Biarkan orang berlalu lintas dengan leluasa. Tanpa kita ganggu mereka. Tapi karena masa marah, nggak bisa dikendalikan. Mereka tutup semua jalanan. Bahkan yang muda-muda udah maju ke depan. Ambil posisi untuk nyerbu gedung KPK, saudara. Kalau itu diserbu, saya yakin KPK bisa kita rebut. Kenapa? Polisi nggak banyak yang tugas saat itu, saudara. Ada yang nanya, Habib, kenapa polisi tidak banyak? Sebab kita sudah koordinasi dengan polisi. Pak, kami bukan mau anarkis, kami bukan mau ribut. Tolong Bapak koordinasi ke dalam. Kalau mereka terima, keluar, kita bubar. Selesai. Karena polisi yakin, saudara, bahwa kita pegang janji tidak akan anarkis. Dan polisi yakin orang KPK akan mau terima kiai. Maka polisi yang ditugaskan sedikit. Coba kalau terjadi, saudara, masa marah, polisi diserbu, saudara, gedung KPK dibakar. Siapa nanti yang akan disalahkan? Umat Islam. Kurang ajar KPK, saudara. Ini yang membuat saya marah besar. Nah, akhirnya saudara, begitu masa hampir bentrok dengan polisi. Polisi semua sudah berdiri. Kita yang kalang kabut untuk menentamkan mereka, meredam mereka. Saudara, baru akhirnya saudara, Polda turun tangan. Menekan KPK untuk tetap menerima. Baru akhirnya mereka mau terima, saudara. Mereka terima, tadinya hanya minta 2 orang. Kita tolak, gak? Karena mereka naik minta 5 orang. Enggak, kita bilang. Karena ini sepuhnya banyak. Karena mereka izinkan 10. Baik kalau 10. Kita bawa kiai-kiai masuk, saudara. Jam 11 baru kami masuk. Dari jam 3 sampai jam 11, 3 jam. Ulama dijemur, saudara. Sampai ada Ustadz Mas Hadi, mantan anggota DPR RI. Dari fraksi PKS. Usianya sudah cukup lanjut, saudara. Pingsan di jalan, masuk ICU saat ini, saudara. Dijemur 3 jam. Makanya begitu masuk ke dalam, saudara, duduk di dalam, pimpinan KPK duduk depan kita, saudara. Begitu mereka mempersilakan, silakan. Apa mau disampaikan oleh kiai? Saya katakan kita jangan dialog dulu. Anda mesti menjelaskan kepada kami, kenapa Anda ini digaji oleh rakyat? Gedung KPK dibangun dengan uang rakyat. Kenapa begitu rakyat datang Anda tolak? Ini yang datang ribuan umat Islam bersama habaib, ulama dan kiai. Saya minta penjelasan. Bahkan dia bilang, kita orang lagi sibuk. Kita ada prioritas. Kita sebetulnya udah datang dari jam 7. Saya bilang bohong. Polisi memberikan laporan jam 8 kalian belum ada. Kalian belum ada jam 8. Dari mana kalian datang jam 7? Apa polisi ngebohong? Polisinya ada di situ, saudara. Oh, dia akhirnya, saudara, dia berbelat-belit, saudara, mengajak debat kusir. Saya nggak terima. Saya katakan Anda kurang ngajar kepada ulama, kurang ngajar kepada kiai sepuh. Saya tunjuk, ini kiai-kiai ini ketua MUI, ini kiai-kiai usianya sepuh semua. Kalian kurang ngajar. Wah, dia ancam saya. Oh, Habib Rizik mengatakan kami kurang ngajar. Coba catat. Kita digituin. Dipikir kita takut kali. Cacing pasir. Ditantang begitu kita berdiri. Catat. Rekam. Saya katakan kalian kurang ajar. Kalian bajingan. Catat. Saudara. Udah melotot. Saya berdiri. Saya paranin. Mau apa? Untung dia nggak berdiri. Berdiri buat hocol. Untung dia nggak berdiri, saudara. Kita udah cocok, ya bukan. Kita orang Betawi. Ikan bawal, buah terong. Lu jual, gua borong. Betul? Takbir! Nah, akhirnya kita kasih tahu, saudara. Kita kasih tahu kepada pimpinan KPK. Anda ini harus tahu diri. Kalau kami di depan marah, sampai terjadi chaos, nanti akhirnya masyarakat, anak-anak muda ini, yang Laskar FPI,
Yang pemuda-pemuda dari FBR, saudara. Kan gabungan semua, saudara. Nah, nanti rame-rame. FBR pakai motor, 100 motor. FVI 100 motor. Forkabi 100 motor. Rame-rame bisa datang ke rumah Anda. Nama Anda kami tahu. Alamat Anda kami tahu. Nanti kalau kami datangi, kan kesian istri Anda. Kan kesian anak Anda. Kan kesian keluarga dan tetangga Anda. Terganggu. Nah, kami tahu aturan. Kami datang ke kantor Anda. Terima dong. Nah kan lu digaji merakyat. Kok digaji merakyat nggak mau terima, saudara? Sampai akhirnya Anda katakan, Anda jangan kaget kalau kami marah. Bagi saya, lebih baik saya duel berkelahi dengan Anda 1 lawan 1 daripada masyarakat yang bentrok dengan polisi nanti. Takbir! Kita tantang mau duel sini. Lu pikir gua takut? Ya kalau duel beneran gua buka jubah gua. Ya kalau pakai jubah keserimpet ntar. Betul? Betul? Takbir! Jadi jujur saya tanya, tuh tingkah laku KPK macam itu kurang ajar tidak? Jawab yang gampang, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, baik, terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir! Masya Allah. Akhirnya saudara, setelah itu baru KPK bicaranya merendah, dia ketakutan sendiri, saudara. Saya bilang, lain kali Anda ulangi begitu, kami nggak datang ke KPK, kami datang ke rumah Anda. Gue datengin rumah lu. Apa susahnya sih? Betul? Kita nih datang baik-baik, mau diskusi, mau dialog. Jangan begitu, saya bilang, jangan. Tapi Alhamdulillah, pada akhirnya mereka menyadari kesalahan, mereka minta maaf secara terbuka. Nah kemudian setelah selesai, ini pimpinannya langsung nyerbu, langsung salaman sama saya, peluk, minta maaf, nggak paham, minta maaf bener apa takut, nggak ngerti dah. Pokoknya dia udah minta maaf, udah selesai, betul? Tahu-tahu ada yang nakal petugas KPK. Kami masuk ke dalam, nggak boleh bawa HP. Kami diperiksa, saudara, dianggap teroris kali ya. Diperiksa badan semua, HP ditinggal, baik. Polisi mengawal, tidak boleh bawa HP juga polisinya. Nah petugas KPK bawa kamera. Untuk arsip, untuk dokumen. Baik, silakan mereka rekam. Nah jadi begitu kejadian mereka rekam. Tahu-tahu rekamannya mereka sebar di YouTube, saudara. Dan mereka potong. Yang mereka muat cuma saya lagi melotot lagi, saudara. Tatat, nah itu dia tuh. Betul? Betul? Begitu TV kita, saudara. Kalau FPI lagi tablik akbar, nggak masuk TV. Enggak. Oh di Aceh, saudara, ada tsunami, saudara. 1.300 laskar FPI turun. Kerja 4 bulan di Aceh. Saudara, mengurus 100.000 mayat. Kita ambil itu mayat dari berbagai tempat. Kita bersihkan, kita masukkan kantong-kantong mayat. Kita sholatkan, kita kuburkan, saudara. 100.000 mayat. Saya mau tanya, itu kerjaan kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Nggak ada. Nggak ada, saudara. Oh di Padang terjadi gempa bumi, ribuan sekolah rubuh, saudara. Kita turunkan ribuan laskar, saudara. Bangun sekolah-sekolah darurat supaya anak-anak sekolah tetap bisa belajar, tetap bisa ujian, tetap bisa terima rapot, saudara. Kita bangun tenda-tenda kesehatan, datangkan dokter-dokter secara gratis, bagikan itu makanan, buka dapur umum. Saya tanya, itu kerja kecil atau besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Oh terjadi letusan Merapi di Yogyakarta 2 kali, saudara. Kita datangkan ribuan laskar, bersihkan perkampungan-perkampungan, saudara. Dari lahar dinginnya, dari debunya. Kita bangun rumah-rumah yang runtuh, saudara. Buka dapur umum, buka klinik darurat, buka sekolah darurat, saudara. Sampai berbulan-bulan. Kerja kecil, kerja besar? Jelek atau bagus? Ada masuk TV? Begitu FPI lagi ngemplangin liberal, masuk TV. Begitu FPI ambil nih botol minuman keras, dipecahin, masuk TV, diulang-ulang, sebulan nggak berhenti. Betul? Betul? Ini malam ini kita lagi maulid, bagus gak? Bagus gak? Bagus gak? Ada masuk TV? Mau masuk TV? Gampang, lu pukul-pukulan lagi.
Lu pukul-pukulan berkelahi masuk TV. Nanti masuk TV. Tablik akbar Habib Rizik terjadi perkelahian. Masuk TV tuh sebulan. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah begitu saudara. Jadi waktu kita datang ke KPK, kita sampaikan argumentasi kita sampaikan protes kita, dipotong, nggak dimasukin di TV. Begitu lagi melotot, catat. Dia masukin saudara. Ibu-ibu yang nonton galak bener tuh Habib melotot. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Jadi saya mau tanya, jadi kalau saya marah macam itu kepada KPK, wajar tidak? Jawab yang kompak, wajar tidak? Dukung tidak? Takbir! Nah, jadi kita minta saudara kepada KPK untuk memanggil Ahok dan memeriksa. Nggak bisa KPK nggak panggil saudara. Nggak boleh. Orang kalau sudah dinyatakan oleh BPK dalam auditnya merugikan uang negara 1,8 triliun, saudara, 99,9% wajib jadi tersangka, wajib ditangkap. Ada apa, saudara? Ahok dibiarkan, saudara. Makanya saya katakan kemarin, kami datang ke KPK melaporkan Ahok bukan karena dia Cina, bukan karena dia kafir, bukan karena dia korupsi. Saya mau tanya, pejabat muslim korupsi, tangkap jangan? Tangkap jangan? Pejabat di luar Islam korupsi, tangkap jangan? Takbir! Nah, makanya sekarang ada lagu baru di Jakarta. Saya lagi ajarin anak-anak kecil. Mau denger gak? Mau denger gak? Lagunya singkat, mau tahu? Lagunya begini, Ahok maling, Ahok maling, Ahok maling. Bisa gak? Bisa gak? Ayo coba rame-rame, saya mau dengar semua. Ahok, Ahok, Ahok. Takbir! Jadi kita mau tuntut Ahok di KPK karena Cina bukan? Karena kafir bukan? Tapi karena apa? Karena apa? Karena apa? Tapi yang kurang ajar media, saudara. Udah nyata-nyata korupsi, pakai dibilang pahlawan anti korupsi. Mulut lu bojengkol. Makanya kita lihat lagi, saudara. Nanti insya Allah dalam bulan depan ini, kita mau bikin gerakan lagi di Jakarta. Tapi kita nggak mau datang lagi nemuin pejabat. Jangan, ntar jangan-jangan ketemu pejabat, gua keruak lagi. Jangan. Jadi kita mau keliling Jakarta, masuk ke kampung-kampung, saudara pakai speaker, pakai toa, di mobil tinggal teriak, Ahok maling, Ahok maling. Setuju? Setuju? Dulu kan orang Betawi di kampung-kampung, kalau ada layar tancap, ada pengumumannya pakai mobil. Pakai mobil keliling kampung, tontonlah nanti malam, kan begitu kan? Nah sekarang kita begitu, kita pakai adat Betawi. Oke. Gua mau teriak sekeliling kampung, Ahok maling, setuju gak? Setuju tidak? Takbir! Masya Allah. Saudara, ini sekarang soal reklamasi Teluk Jakarta, saudara. Beberapa anggota DPR sudah ditangkap, betul? Itu perdanya belum ada. DPR baru ngebahas perda soal reklamasi Teluk Jakarta dan reklamasi 16 pulau di Kepulauan Seribu. Ini perda belum beres. Ahok sudah bikin SPK, surat perintah kerja kepada beberapa perusahaan, saudara, untuk mengerjakan itu proyek. Itu kurang ajar. DPR belum setuju, dia udah mau kerjain, saudara. Itu duit bukan duit bapak moyang lu, Ahok. Itu kan duit negara. Harus ada aturannya, saudara. Dia kasih ke Podomoro, saudara, untuk dikerjakan. Nggak bisa. Tunggu perdanya dulu. Kalau perdanya jadi, dia setujui, silakan, saudara, untuk digarap oleh perusahaan. Perda belum ada, dia sudah keluarkan surat perintah tugas. Itu namanya korupsi, saudara. Penyalahgunaan jabatan. Kenapa KPK diam? Makanya kemarin kami tanya, kenapa Anda diam? Ini anggota DPR-nya udah ditangkap. Sudah, dan hari ini satu anggota DPR lagi dipanggil sebagai tersangka, saudara. Nah, kenapa Ahoknya diperiksa? Dia yang tanda tangan. Dia yang suruh orang kerja, saudara. Padahal itu kerjaan nggak boleh dimulai. Perdanya belum ada. DPRD belum setuju. Saudara, saya mau tanya, kalau DPRD belum setuju, peraturan belum ada, Ahok seenaknya mengerjakan, berarti benar atau salah? Benar atau salah? Nah, kalau begitu, saudara, sampai terjadi korupsi di sana. Kalau begitu, Ahok terlibat tidak?
Nah, jadi jangan sembarangan saudara. Waktu bilang Ahok pahlawan anti korupsi, Ahok bersih, pala lu bau menyan. Nah, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah, sebelum saya akhiri, saya tanya sekali lagi nih umat Islam semua di sini. Hukum yang tertinggi hukum siapa? Hukum yang tertinggi hukum siapa? Mana lebih tinggi, konstitusi dengan ayat suci? Siap tegakkan ayat suci. Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Takbir. Takbir. Ayo orang Bekasi, angkat tangannya semua. Angkat tangannya semua. Takbir. 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 Siap bela Allah. Siap bela Nabi. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Siap bela NKRI. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Semua salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Lanjut. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlal badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Wa min hammin wa min humma bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna. Ilahi kfir wa akrimna binil matalib minna. Wada fi masaatina bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa salli ala Nabi al-Barri bila addin wa la hasrin. Wa salli ala Nabi al-Barri bila addin wa la hasrin. Wa ali sadatin hurrin bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Terus salatullah salamullah ya ghafarud dunub wa ya sattarul uyub wa ya mufarrijal kurub wa ya muqallibal qulub ilahana. Salatullah
عيوبنا وفرج قلوبنا وثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين يا رب. صلاة الله. ربنا تقبل منا دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تقطع منانا وبلغ مقاصدنا وحسن مرادنا واحسن عاقبتنا واصلح نياتنا والف بين قلوبنا يا رب العالمين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين. صلوا على النبي. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin.